لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Sambil mulai ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga salawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Sampai di surat An-Naba ayatnya 31 sampai 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naba ayat 31 sampai 36. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawangiba atroba wa ka'san dihaqqa la yasma'una fiha laghwa wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Inna, sungguhnya, lil muttaqina, untuk orang-orang yang bertakwa, mafaza, yaitu memperoleh kemenangan, hadaiqa, kebun-kebun, wa anaba, dan anggur, wa kawangiba, dan bidadari-bidadari, adroba, yang sebaya, wa ka'san, dan gelas-gelas, dihaqqa, yang penuh dengan minuman, la yasma'una fiha, mereka tidak mendengar di dalam surga, laghwan, perkataan sia-sia, wala kidzaba, dan juga tidak mendengarkan perkataan dusta. Jazaan, sebagai balasan, mirabbika, dari Tuhanmu, ata'an, sebagai pemberian, hisaban, yang cukup banyak. Surat An-Naba ayat 31 sampai 36. Kalau seandainya kita artikan, jadi sungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa memperoleh kemenangan-kemenangan, yaitu di dalam surga ia mendapatkan kebun-kebun dan anggur-anggur, dan sekaligus mendapatkan bidadari-bidadari yang usianya sebaya, dan juga gelas-gelas yang penuh dengan minuman. Mereka di dalam surga tidak pernah mendengarkan perkataan sia-sia, apalagi dusta. Hal itu semuanya sebagai balasan dari Tuhanmu, sebagai pemberian yang banyak. Surat An-Naba ayat 31 sampai 36. Dan kita lihat penafsirannya. Yaqulullahu ta'ala mukhbiran 'ani syuhada'i wa ma a'adan lahum ta'ala minal karamati wan na'imil mukimi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat itu, yaitu menginformasikan tentang orang-orang yang bahagia. Berarti Allah memberitahu atau menginformasikan atau memberitakan, yaitu orang-orang yang bahagia, yaitu penduduk surga, yang dimana Allah Subhanahu wa taala sekaligus yaitu menyiapkan bagi mereka penduduk surga, bagi orang yang bahagia itu dari kemuliaannya, dari nikmat yang kekal yang ada di dalamnya. Oleh karena itulah Allah berfirman, inna lil muttaqina mafaza,
Sungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah memperoleh mafazah, yaitu kemenangan. Qala berkata Ibnu Abbas wa duhaq. Ibnu Abbas berkata dan juga duhaq. Maksud dari kalimat mafazah kalau diterjemahkan diartikan kemenangan atau kejayaan. Kalau menurut penafsiran dari Ibnu Abbas, duhaq yang dimaksud dengan mafazah adalah mutanazzahan, yaitu tempat-tempat wisata. Berarti kalau diartikan tempat-tempat wisata, kalau kita artikan seperti itu, sungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang bahagia di dalam surga mendapatkan tempat-tempat wisata. Masya Allah ya. Artinya kalau contoh di dunia lah, yang namanya di dunia tatkala manusia itu rehat, libur dari semua aktivitas, biasanya manusia itu mengisi waktu-waktunya untuk berekreasi atau bertamasya, melihat alam-alam yang indah. Sama, tatkala manusia kemudian berpulang kembali kepada Allah, setelah rehat istirahat dari itu perjalanan dunia, nanti Allah Subhanahu wa taala menyediakan tempat-tempat tamasya yang cukup indah, yaitu surga. Oleh karena itulah, menurut Ibnu Abbas dan duhaq, mafazah diartikan adalah tempat-tempat wisata. Masya Allah ya. Saya kira kalau suatu saat kemudian kita berwisata menuju surga, ini wisata yang paling indah. Sampai mau menganti, Masya Allah ya. Mending suatu saat bertamasya, berekreasi menuju surga. Ini kalau menurut Ibnu Abbas dan duhaq. Waqala Mujahid, sementara menurut Mujahid dan Qatadah, mafazah adalah fanaju minan nar. Menurut Mujahid dan Qatadah, yang dimaksud dengan mafazah adalah mereka beruntung, mereka berbahagia, sehingga mereka bisa selamat dari neraka. Sementara kalau menurut penafsiran Qatadah, Mujahid, mereka berdua menerjemahkan, sungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa mereka memperoleh keberuntungan, yaitu bentuknya adalah selamat dari neraka. Ini kalau menurut Mujahid dan Qatadah. Tetapi al-adharu hahuna kaulu Ibnu Abbas li'annahu qala ba'dah. Tapi yang lebih tepat itu adalah penafsiran yang disampaikan oleh perkataan Ibnu Abbas. Artinya yang lebih jelas, lebih dohir, lebih tepat, yang diartikan mafazah itu adalah tempat-tempat wisata. Sehingga oleh karena itulah Allah setelah kalimat mafazan, inna lil muttaqina mafazah, Allah berfirman, hadaiqa. Di situ ada kalimat hadaiq. Ini adalah wahiyya al-basatinu minan nakhil wa ghairiha. Ini adalah taman-taman atau kebun-kebun yang subur, yang penuh dengan buah-buahan beraneka macam. Bentuknya adalah mulai dari kurma-kurma, anggur, dan dari segala jenis macam buah-buahan. Maka karena itulah yang lebih dohir, lebih tepat, lebih nyata apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Sehingga Ibnu Abbas tadi kan menafsirkan mafazah itu tempat-tempat wisata. Oleh karena itulah Allah setelah kalimat itu, Allah kemudian berfirman dengan kalimat hadaik. Maka kemudian mereka setelah memperoleh kemenangan disediakan oleh Allah, yaitu kebun-kebun kurma, kebun-kebun buah-buahan, pohon-pohon yang lebat, yang indah, dengan segala macam jenis buah-buahan. Ini yang lebih tepat. Masya Allah ya. Ini kan artinya tamasya menuju surga yang cukup indah. Saya kira kalau suatu saat kemudian kita ingin bertamasya, berekreasi, yang paling indah dari segala keindahan yang ada di dunia adalah tamasya menuju surga. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyediakan kebun-kebun, setelah Allah Subhanahu wa taala menyediakan kebun-kebun dengan segala macam buah-buahan, wa anaba, dan sekaligus yaitu kebun-kebun anggur. Allah menyediakan juga kebun-kebun anggur. Wa kawangiba adraba, dan sekaligus Allah Subhanahu wa taala menyediakan bidadari-bidadari. Adraba yang umurnya sebaya. Kalau kemudian diterjemahkan kan kalimatnya wa kawangiba adraba.
yaitu bidadari-bidadari yang sebaya. Maksudnya adalah wakhurun kawangib, yaitu bidadari-bidadari yang umurnya masih belia atau remaja. Maksudnya adalah bidadari-bidadari yang masih gadis-gadis. Masya Allah ya, sampean disuruh ke taman-taman, kemudian melihat segala macam jenis buah-buahan yang ada di dalam surga, sekaligus Allah menyediakan adalah bidadari-bidadari yang dimana umurnya masih remaja atau umurnya masih gadis. Masya Allah. Qala Ibnu Abbas, Mujahid, sekarang menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, wa khairu wahid, dan bukan hanya seorang dari ulama salafus soleh. Jadi menurut ulama salafus soleh bukan hanya seorang, dan juga Ibnu Abbas, Mujahid. Kawangib, kawangib kan diartikan kalau diterjemahan artinya sebaya. Kalau menurut penafsiran adalah nawahid yaknuna an tusuyahunna nawahidul lam yatadallin li'annahunna abkarun ngurubun adrabun. Kalau menurut penafsiran adalah nawahid bidadari-bidadari yaknuna an tudusai an suduyahunna, itu bidadari-bidadari yang montok-montok. Kalimatnya seperti itu. Disediakan bidadari-bidadari yang montok-montok. Bahenol-bahenol, kalimat dewek. Masya Allah ya. Maksudnya adalah yang dimana dada-dada mereka kencang, tidak bergelayut. Masya Allah ya Mbah. Senang orang Mbah. Aduh, senangnya Mbah ya. Berarti Masya Allah ya. Bidadari kalimat kawangib menurut kemudian penafsiran Mujahid, Qatadah, dan bukan hanya seorang salafus soleh, maksudnya adalah bidadari-bidadari yang bahenol-bahenol atau montok-montok, yang dimana dada-dada mereka kencang, tidak bergelayut. Masya Allah ya Mbak. Sampai nyeluk pira Mbak. Li'annahunna, karena bidadari-bidadari itu gadis, remaja, dan usianya sebaya. Masya Allah ya. Iya, kayak semaan. Sebagaimana hal ini, yaitu kama taqadam bayanuhu fi suratil Waqi'ah, sebagaimana terdahulu telah disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah. Cuma kalau kita kan mulainya dari juz amma, tapi Waqi'ahnya belum. Jadi kalau seandainya kita mulai dari depan, mulai dari surat Al-Baqarah, nanti masuk di dalam surat Al-Waqi'ah sebelum membicarakan masalah surat An-Nabayat ini, di surat Al-Waqi'ah sudah disinggung tentang sifat-sifat wanita surga atau sifat-sifat bidadari surga yang diperuntukkan untuk ahli surga. Masya Allah ya. Sehingga qala Ibnu Abi Hatim, sekarang menurut Ibnu Abi Hatim, Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman Ad-Dastaki. Hadatsani telah menyebutkan kepadaku Abi bapakku, karena Abi Sufyan dari Abu Sufyan, Abdurrahman bin Abdurrabbi bin Taimi Ayyaskuri. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami yaitu Atiyah bin Sulaiman Abul Ghais dari Abi Abdurrahman Al-Qasim bin Abil Qasim Ad-Dimaski dari Abi Umamah. Sungguhnya Abi Umamah dia mendengar, yaitu yuhaddisu, telah menyampaikan hadis dari Nabi seseorang. Itu dia menyampaikan hadis Nabi, annahu qala, sungguhnya Rasulullah bersabda, inna kumusa ahlil jannati li tabduwa min ridwanillah. Sesungguhnya pakaian-pakaian penduduk surga itu menampilkan dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya seperti itu. Sesungguhnya ahli surga yang menjadi penduduk surga yang ada di dalamnya, mereka diberi pakaian-pakaian yang menampilkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya demikian. Kenapa kemudian kalimatnya demikian? Karena dulu di dalam kehidupan dunia dia banyak berbuat segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Sebagai gantinya,
mereka diberi pakaian-pakaian yang indah di dalam surga, menunjukkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan senangnya Allah kepada penduduk surga. Lantas, wa inna sahabbata, sungguhnya ada awan surga, ada awan di dalam surga, yang dimana sungguh-sungguh awan di dalam surga itu latamaru bihim, yaitu awan itu bergerak di atas penduduk surga. Lantas awan itu berkata kepada penduduk surga, di dalam surga terdapat awan surga. Awan itu kemudian berkata kepada penduduk surga, kalimatnya, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, madat turiduna an umtirakum, apakah kalian semuanya itu menginginkan sekiranya aku awan surga ini menurunkan sesuatu untuk kalian, sebagaimana awan tatkala menurunkan hujan di bumi? Bukankah kalau suatu saat bumi kering, tak ada hujan, tentunya kemudian hujan dari awan yang kemudian dirindukan oleh penduduk bumi sangat diharapkan. Sama, besok di dalam surga ada awan yang bersedia itu menurunkan hujan kepada penduduk surga, sehingga awan itu berkata kepada penduduk surga, apakah kalian semuanya itu menginginkan sekiranya aku awan surga ini menurunkan kepada kalian sesuatu? Lantas kemudian menurut di dalam hadis ini, hatta innaha latumtiruhum al-kawamiba adraba, lantas awan di dalam surga itu menurunkan, yaitu bidadari-bidadari sebagai bentuk hujan untuk penduduk surga. Berarti udannya nangkanya ki udan bidadari. Masya Allah ya. Sampai nanti kira yang mana udan bidadari ya Pak. Apalagi kalimatnya di situ, karena kan ini untuk menjelaskan kalimat al-kawangi ba'adroba. Kalau di dalam terjemahan kawangi ba'adroba diartikan bidadari-bidadari yang sebaya. Cuma kalau menurut penafsiran sebagaimana di hadis ini, itu menurunkan bidadari-bidadari surga yang bahenol-bahenol, yang dada-dada mereka tidak bergelayut dan masih kencang, masih gadis, dan kemudian senantiasa suci, tidak haid, tidak nifas, dan juga tidak akan mengalami atau mengeluarkan kotoran dari yaitu kelaminnya. Masya Allah ya. Wah, yaitu bidadari-bidadari surga. Wah, Masya Allah ya, nek. Udan surga kira-kira untuk pira ya, bawang sisi ya, Mbak. Ya, oleh karena di sini juga pendapat yang menyebutkan bahwasanya istri penduduk surga paling sedikit dua. Penduduk surga, istrinya paling sedikit di dalam surga itu dua. Ada kemudian istrinya yang menyebutkan 100. Ada penduduk surga yang menyebutkan istri penduduk surga itu 100. Karena di dalam hadis Rasulullah disebutkan sungguhnya seorang laki-laki penduduk surga, dia mampu berhubungan badan dengan 100 bidadari di dalam surga. Sampai di penduduk surga, dia mampu berhubungan badan dengan 100 bidadari di dalam surga. Masya Allah ya, ini menunjukkan istrinya jumlahnya 100. Ada pendapat yang lain yang menyebutkan bahwasanya istri penduduk surga tidak terbatas. Artinya bukan hanya 2, bukan hanya 100, tapi tak terhingga. Contohnya adalah hadis ini. Tatkala awan surga menurunkan bidadari-bidadari surga untuk penduduk surga. Sehingga kalau suatu saat kita bertanya, kira-kira nek seandainya udane bidadari, sampean madai pira? Masya Allah ya. Wow, ini seperti itu. Sementara kalau di dalam hadis yang lain, hadisnya hadis qudsi. Kalau di dalam hadis yang lain, hadisnya hadis qudsi. Wafil hadis qudsi ngan Abu Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'datu lingibadi sallihina. Sungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk hamba-hamba Allah yang solih. Kalimatnya berarti hamba-hamba Allah yang soleh. Karena seperti ini, kalimat dalam bahasa Arab, kalau suatu saat dengan berdoa, ya Allah, berilah aku anak yang soleh, berilah aku istri yang solehah. Padahal kalimat yang artinya sama dengan solih, itu banyak dalam bahasa Arab.
Soleh itu bisa diartikan baik atau bagus. Kalimat yang artinya baik diantaranya adalah hasan atau hasanah. Kemudian toyib. Toyib artinya baik, hasanah juga artinya baik. Khair juga artinya baik. Solih juga artinya baik. Ma'ruf juga artinya baik. Tapi memiliki maksud yang berbeda-beda. Ketika kalimatnya menggunakan kalimat toyib, baik dalam sisi dohirnya. Sesuatu kalau nampak dalam pandangan manusia, pandangan dohirnya itu baik, maka kalimatnya menggunakan toyib. Contohnya dalam Al-Quran, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu, makanlah oleh kalian semuanya wahai orang yang beriman, itu makanan yang halalan halal, toyiba toyib. Berarti makanan halal sekaligus toyib. Suatu saat ngerti getuk halal ora. Tapi nek wis wujude ora apik, wis akeh jamure, sudah tidak layak untuk dikonsumsi, wis ora toyib. Iku maksudnya. Suatu saat Anda kemudian yang namanya bangkai yang halal diantaranya kan ikan, belalang. Tapi kalau suatu saat sudah tidak toyib, maka menjadi sesuatu yang tidak boleh. Bangkai itu kan di sebulan misal, orang di zona freezer, kira-kira wujudnya kayak apa? Jadi sebenarnya toyib. Nah, yang namanya toyib berarti sesuatu yang pada dasarnya baik dalam pandangan manusia. Mulanya kalau sampean suatu saat berdoa, ya Allah mudah-mudahan berilah aku kemudian karunia anak yang toyib. Makanya tidak digunakan dalam Al-Quran karena anak toyib kemung bagus wujudnya tok. Mulanya pas kambil lagu, sampai ngerti lagu Bang Toyib? Ya kayak, ya karena memang menggambarkan istilah dalam bahasa Arab. Mulanya Bang Toyib ora bali-bali. Tapi nek Bang Soleh balik. Nek Bang Toyib ora bali-bali. Iya kan? Karena memang kalau menurut kaidah dalam bahasa Arab yang namanya kemudian toyib ke bagus wujudnya. Rohaninya belum tentu. Ketika kalimatnya menggunakan kalimat ma'ruf, kalimatnya menggunakan kalimat ma'ruf, ini adalah akhlak adab atau perilaku yang baik kepada sama manusia, istri atau kepada seluruh makhluk jenengannya ma'ruf. Tanpa kemudian menyebutkan sesuatu yang ada di dalam rohaninya. Mulane istilah ma'ruf sering digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk menyebutkan hubungan antara suami dan istri. Karena ini jenengannya suami istri, asal jenengan ma'ruf baik, kalimatnya yang digunakan enak, kemudian adabnya bagus, pengertian, sering kemudian memperhatikan, peduli, jenengannya ma'ruf. Sekalipun mungkin dia tidak beribadah sekalipun, tapi kalau orangnya sifatnya ma'ruf, rumah tangganya ayem, langkah padune. Karena wongnya perwatakannya ma'ruf. Sehingga sering digunakan oleh Allah untuk menyebutkan hubungan antara suami dan istri. Kayak suami istri kayak butuh sesuatu yang ma'ruf, nek ngomong halus. Sampai-sampai kalau kata Rasulullah, ankihu, nikailah oleh panjenengan semuanya wanita-wanita yang dimana wuludan ke yang banyak anak, atau wadud ke yang wadud adalah penuh dengan kasih sayang. Kalimat wadud adalah tatkala kemudian engkau berselisih dengan istrimu, maka istrimu atau Anda meletakkan tangan kanannya di atas tangannya. Kenek ciri-ciri ma'ruf, bentuk kalimat kasih sayang wadud, kenek padu geletak tangannya nang tangannya bojone, baik laki-lakinya ataupun perempuan. Nek derek kira-kira iki apa iki? Berarti kan ma'ruf. Ketika kalimatnya sholih, atau kalimatnya sholih, maka ini meliputi semuanya. Keimanan, perwatakan, adab, akhlak, perkataan, maka kalimatnya sholih. Oleh karena itulah sering digunakan di dalam Al-Quran atau di dalam doa-doa manusia, ya Allah berilah aku istri yang soleha, sekaligus kemudian anak-anak yang soleh atau anak-anak yang soleh. Karena apa? Meliputi semuanya,
adabnya baik, sayang kepada orang tua, lemah lembut, religius, ahli ibadah, menyenangkan pandangan bagi kedua orang tuanya, sehingga menjadi anak yang solih. Anaknya dek, toyib apa solih? Masya Allah ya, sampai dua anak telu bae sehingga itu Masya Allah. Ini ya, Masya Allah. Sekalipun kalau seandainya kita merujuk kepada ini, makanya oleh karena itulah hadis Nabi menyebutkan, aku Allah menyediakan hamba-hamba Allah yang soleh. Berarti sing dilebok nanang surga bukan hamba-hamba yang taib, tapi adalah hamba-hamba yang solih, meliputi semuanya kebaikan.